to my Sofa Open the Story. Di sini kalian bisa cerita tentang apapun, dan kalaupun kalian gak mau cerita setelah menonton ini, nantinya kalian akan mendapatkan sesuatu yang informatif dan juga menginspirasi. Kali ini kita kedatangan narasumber, di mana narasumbernya ini super sibuk sekali. Saya susah payah loh mengundangnya, tapi suatu kehormatan karena sudah hadir di acara ini. Halo, apa kabar Mbak Juai? Alhamdulillah baik Mbak Sofa. Bagaimana perasaannya hadir di acara saya ini? Susah loh saya mengundangnya. Cukup senang sekali ya, dan terima kasih karena sudah diundang di acaranya Mbak Sofa yang keren ini. Wah, keren. Sekarang masih sibuk dengan kuliahnya, iya nggak sih? Ya benar sekali, sekarang lagi sibuk dengan kuliah. Kalau nggak salah, sekarang sudah semester 5 ya, pastinya lebih sibuk lagi. Ya benar, sekarang sudah semester 5 dan juga hampir UAS. Bagaimana rasanya jadi semester 5? Kan pasti tugas tambah banyak, tanggungan tambah banyak. Gimana perasaannya? Apa senang? Atau sedih? Atau gimana? Antara gak sedih sih, ya senang, tapi biasa kan semester 5 itu kan tantangannya semakin berat ya, dengan dibenturkan oleh tugas-tugas yang sekarang ya semakin banyak lah gitu. Tugasnya semakin bertambah ya? Iya, bertambah juga berat. Kan sebelum semester 5 ini kan daring ya? Ya benar. Walaupun sekarang ini masih separuh-separuh lah yang masuk. Menurut Mbak Juai itu lebih suka pembelajaran daring atau pembelajaran secara langsung, tatap muka gitu? Kalau saya sendiri lebih suka pembelajaran daring. Kok bisa loh pembelajaran daring? Kan nggak ketemu teman-teman. Iya, kalau daring sih pastinya kita kangen ya sama suasana kelas, sama teman-teman semua. Kalau secara pembelajarannya juga lebih kalau daring itu pemahamannya dari dosen itu kurang. Kalau daring. Kalau enaknya tuh karena biasanya kan kalau pagi siap-siap pukul 7, kalau masuk itu keburu-buru kan, bisa telat. Tapi kalau daring tuh enak, bangun tidur, lihat notif, oh masuk, ya udah gak usah mandi, bisa sambil rebahan. Tinggal buka HP Iya, gitu betul. ya. Ya. Apa Mbak Juai ini sering juga ya hanya titip absen atau gimana kalau pembelajaran daring? Kalau titip absen, ya selalu. Oh selalu? Kok bisa selalu? Jadi gak memperhatikan dosen begitu setelah absen hilang? Iya, karena kalau di rumah itu males banget ya yang mau kuliah. Cuma ya jawab aja assalamualaikum, ya waalaikumsalam gitu. Bisa langsung jadi hilang. Bisa jadi gak ada yang masuk gitu ya Iya. ilmunya. Iya, makanya saya itu pengen, kalau pemahaman itu kalau luring itu kalau daring itu kurang. Jadi kalau luring kan dari dosen langsung kan, tatap muka kita langsung. By the way, Mbak Juai ini kayaknya pernah menerbitkan suatu karya bersama rekannya ya? Ya, Kalau nggak salah itu namanya Kamelia. Ya, Iya benar. nggak sih? benar sekali. Nah, boleh diceritakan bagaimana ya ceritanya kok bisa menerbitkan suatu karya yang hebat begitu? Padahal kan mahasiswa ini banyak ya tugasnya, apalagi ya sekarang sudah semester 5, tentunya tambah berat tanggungannya. Boleh diceritakan? Kalau penerbitan buku kan itu kan dari ajakan dari senior saya ya. Kita satu organisasi dan juga satu prodi, sama-sama prodi Tadris Bahasa Indonesia. Namun hanya beda tingkatan. Di setiap Boleh tahu siapa namanya kakinya itu? Hanan. Oh, Hanan. Ya. Hanan hebat ya, bisa Ya, membaca. hebat banget. Awalnya itu dia menawarkan, Dek, dia ngechat, Dek, mau nerbitkan buku. Kan kaget kan, memang sih keinginan dari dulu pengen banget nerbitin buku. Terus beliau ngechat, Dek, mau nerbitkan buku. Oh, ayo Kak, nanti punyanya saya sedikit, hanya beberapa lembar, kalau nggak salah sih 53 lembar. Terus dia bilang, gak apa-apa, nanti kamu ada rekannya. Siapa Kak? Ada teman seangkatannya kamu tapi beda kelas, Dek Kamelia. Oh Kamelia, emang Kamelia itu satu prodi juga sama Mbak Dia. iya satu prodi, sama-sama Tadris Bahasa Indonesia. Terus saya bilang,
emang harus cerpen ya kak? Oh enggak deh, terserah. Enggak, soalnya punyanya saya itu ada cerpen, puisi sama potes. Punyanya Kamelia kak, kayaknya punyanya Dek Kamelia tuh cerpen. Ya udah saya, ya udah kak, nggak apa-apa gitu. Saya setor ke sampean. Terus dibuatkan grup ya, dibuatkan grup antologi cerpen. Itu hanya saya, Kamelia sama Kak Hanan. Ya saat itulah proses penerbitan dimulai. Jadi di dalam bukunya tersebut tidak hanya berisi cerpen, tetapi ada puisi juga, ada quotes juga ya? Ya, Seperti itu. ya. Ngomong-ngomong judulnya itu, judul bukunya berapa sih? Judul bukunya itu apa? Oh, judul bukunya itu Romance Stories. Oh, Romance Stories. Kira-kira sudah terjual berapa buku nih dari penerbitan? Dari penerbitan kalau nggak salah hampir 10 lebih. Lumayan Iya, ya. lumayan. Harganya berapa sih? Kalau harga normal itu 55, karena ada diskonan jadi 35. Jadi sudah mendapatkan hasil ya. Ya, alhamdulillah. Dalam penulisan tersebut apakah ada tantangan tersendiri? Kalau untuk penulisan sih karena ini dibilang hobi, gak terlalu tekun sih kalau saya tuh kalau nulis. Kalau hambatan ya cara gimana ya, Nggak memulai lah. terlalu tekun tapi bisa Ya bisa. menerbitkan buku ya. Iya. Nggak terlalu tekun nulis sih kalau ada waktu luang, waktu kosong, pikiran jernih gitu, pikiran lagi gak mikir apa-apa ya, pengen nulis aja. Jadi untuk tantangan sih awalnya sih ya mau dimulai seperti apa gitu, jadi itu tantangan juga sih. Kan kata Mbak Juwai tadi menulis buku itu ajakan dari seniornya ya. Seniornya itu apa satu organisasi kok bisa kenal gitu dengan kakaknya, atau kenal dari mana? Apa kenal dari organisasi atau teman serumah atau gimana? Untuk kenalnya sih ya karena satu prodi ya, tapi lebih kenalnya tuh saya juga gak tahu ya kalau itu satu organisasi, karena waktu kan saya kan HMPS ya, waktu interview beliau kan yang interview saya kan terakhir ya, dari situlah saya mulai akrab sama beliau, dan ternyata dibuatkan grup satu organisasi dan juga satu prodi dibuatkan grup ya, di sana saya mulai dekat sama beliau gitu. Berarti dari HMPS gak ada organisasi lain? Ada organisasi PMII. Oh, PMII. Ya. Boleh diceritakan PMII itu apa? PMII itu suatu organisasi ya, kalau dibilang sih ekstra kampus. PMII itu Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi tidak hanya di satu fakultas, kan dipetakan ya, ada fakultas Tarbiyah, Usuluddin, Fasya, Mandilaras. Itu kan ada di setiap fakultas itu yang namanya kan. Kalau di PMII Tarbiyah ya PMII Tarbiyah, kalau di Sakera itu Usuluddin gitu. Jadi bermacam-macam. Iya, bukan hanya fokus satu prodi saja tapi semua. Awal masuk PMII itu dari semester berapa? Kalau awal masuk sih dari semester 2 ya, karena kan semester 2 langsung bukan terjun sih, tapi ikut organisasi kan sudah dibuka semua, bukan hanya di PMII, jadi ikut. Jadi tertarik ke PMII ya, kenapa enggak yang lain? Seperti misalnya kan banyak tuh organisasi ekstra Ya. kayak HMI, Ya. kayak IMM, apa lagi ya? GMNI. Nah seperti itu. Kenapa Mbak Jo ini lebih tertarik ke PMII? Begitu. Saya kenapa bisa tertarik ke PMII ya, karena awal emang sih niatnya saya waktu maba itu pengennya tuh kalau ekstra itu memang PMII, karena menurut saya tuh ya gimana ya, mempunyai daya tertarik sendiri gitu, tapi juga ada dorongan dari senior. Saya juga mengajar juga dari senior, kayaknya seru gitu kalau ikut PMII gitu.
Kenapa bisa seru? Apa yang membedakan dengan organisasi lain begitu? Kan hampir semua organisasi itu Iya. seru ya, cuma ada pengalaman-pengalaman tersendiri kenapa harus PMII begitu. Nggak tahu ya, bukan kan biasa, iya emang sih setiap organisasi ini memiliki keistimewaan masing-masing kan. Itu kan tergantung dari sudut pandang kita menilai organisasi tersebut. Ya nggak tahu kenapa, intinya tuh saya tertarik banget sama PBI gitu. Sudah dari hati Iya, ya. dari hati. Boleh silakan diminum. Oh iya, nggak apa-apa. Sampean juga. Oke, lanjut. Bicara organisasi sudah selesai ya. Iya. Saya jadi kepo nih ke kehidupan kampusnya Mbak Juwai itu seperti apa. Misal seperti teman-temannya begitu. Menurut Mbak Juwai asik nggak berteman dengan anak-anak kuliah begitu? Apa lebih asik di zaman SMA atau lebih asik di kuliah begitu? Kalau berbicara itu kan berteman pasti lah seru lah. Tapi ada satu momen itu yang paling seru itu pada masa SMA pastinya. Karena ya kita kan kalau SMA itu kesannya oh ini pakaian kita yang terakhir gitu. Masa-masa paling indah Iya, ya, masa-masa paling di indah itu di sekolah. SMA ya. Kalau di kuliah ya tentunya ya seru juga sih. Tapi yang kan kalau di kuliah itu bermacam-macam ya karakter seseorang gitu. Jadi ya jalannya aja ya seru lah. Serunya itu kayak nggak ikhlas ya. Soalnya itu saya pernah baca ya, atau ya pernah baca lah, banyak tuh ada juga di TikTok ya. Katanya dunia pertemanan di kuliah ini nggak asik nih. Hanya terkadang memanfaatkan temannya gitu, setelah butuh hilang gitu. Ya. Apa ya, cenderung ke toksik mungkin ya. Ya memang sih kalau soal itu gak bisa kita nyela ya, karena memang di setiap pertemanan tuh pasti ada yang namanya teman yang hanya datang di saat butuh. Gimana itu, gimana di saat butuh itu gimana coba? Di saat butuh itu ya karena mereka itu seperti contohnya ya, contoh kecilnya itu tugas. Kan awalnya kita memang tidak dekat, dia pas tiba-tiba dia begitu akrab ya sama kita kan. Jadi kita akrabnya hanya karena tugas begitu ya. Iya, karena kan kita tahu kalau dia tuh gak terlalu dekat sama kita tapi dekat sama teman kita gitu. Kok tiba-tiba muncul terus deket banget sama kita, sedangkan yang teman satunya karena ya mungkin dari apa ya pikirannya juga dan dari kepintarannya juga gitu kalah sama si ini gitu, jadi pindah haluan gitu. Tapi kalau soal pertemanan lebih suka yang ini gitu. Jadi kayak bergeng-geng nggak sih gitu? Ada geng ini, geng ini, geng ini begitu. Pastilah, Pasti bergeng. iya pasti bergeng karena kan apa ya, sudut pandang seseorang kan pasti berbeda-beda ya. Kalau gak sesuai dengan kriteria kita ya pasti gak masuk gitu. Kalau Mbak Joy sendiri punya sahabat gak sih di kelasnya begitu? Atau yang deket-deket banget kayak saudara begitu? Kalau soal sahabat sih enggak ya, tapi kalau kayak lebih ke saudara ada pastinya. Ada ya? Iya. Cewek atau cowok? Iya, cewek lah. Cewek atau cowok nih? Cewek. Jadi kepo sama asmara Mbak Joy. Enggak, lebih ke cewek lah. Kalau cowok anggap teman semua. Tapi kalau lebih menganggap saudara, cewek. Sekarang kan sudah semester 5 ya. Masa sih nggak tertarik gitu? Pasti kan ada hubungan asmara gitu. Ada nggak sih yang membuat Mbak Joy itu tertarik kepada lawan jenisnya begitu? Entah itu di organisasi atau di kelasnya sendiri atau di luar juga. Saya kepo soalnya urusan asmara ini. Kalau daya tarik ya biasa lawan manusiawi ya. Biasa kalau cowok ya tertarik sama cewek, yang cewek sebaliknya gitu. Tapi kalau untuk di dalam kelas itu gak ada, karena menurut saya itu semuanya teman. Kalau organisasi
Kalau sedikit ya ada sih kalau di Iya, organisasi. ada. Kalau di organisasi itu ada. Bukan gimana sih, tapi ya mengagumi lah, mengagumi. Kagumnya itu karena apa? Apakah karena dia ganteng atau gagah atau pintar atau seperti apa? Kalau bisa menjabarkan ya. Asik nih yang nonton nih, tahu nanti yang disukai Mbak Juan. Kalau soal ketertarikan sih mengagumi karena ya yang pertama itu sifat ya, sifat dan juga kepribadiannya. Gimana itu sifat dan kepribadiannya? Sifatnya sih apa? Iya tentunya baik. Sifat kepemimpinannya itu ada gitu. Terus Jadi berjiwa oh kepemimpinan iya, berjiwa ya. kepemimpinannya Ini tuh. bisa dicari nih ciri-cirinya nih nanti. Ya Allah, curhatan tuh. Iya, apa namanya? Ini baik. Ada jiwa kepemimpinan ada. Apa Terus kurang jiwa kepemimpinannya itu ada. gantengnya juga Ada lah. Kalau di segi wajah ya ada. Cukup lumayan lah. pandang fisik nih, Ya, awan. wanita itu ya kalau nggak mandang fisik ya bukan wanita menurut saya ya. Pasti fisik ini ada. Ya meski itu nggak terlalu sih kalau fisik, tapi kalau membuat rasa nyaman di dekat dia gitu, fisik tuh ya. Jadi Mbak Juan ini fisik dulu yang dilihat. Enggak. Berarti setuju kalau wanita itu mandang fisik. Oh, setuju banget. Memang kalau wanita mandang fisik itu setuju banget. Berarti nggak munafik ya, Nggak setuju ya? munafik. Alasannya kenapa kok bisa setuju? Iya, karena gini ya. Kalau saya sih pertama itu bukan memandang fisik emang, tapi kenyamanan lah. Kenyamanan, tapi kenyamanannya itu yang memang Dilihat dari fisik dulu. bukan sih, kalau fisik ini nomor 2. Tapi kalau saya tuh kenyamanan, nyaman dekat Tapi dia. tadi katanya setuju. Iya, tapi saya setuju juga kalau cewek menang fisik. Memang sih gak munafik gitu. Ya saya juga menang fisik dia. Ya menurut saya ya saya tertarik gitu. Iya, saya tuh Jadi gak karena pernah dia ganteng ya. gak terlalu ganteng juga sih. Ya lumayan lah gitu. Iya, nggak jelek-jelek. Ya amat gak jelek lah juga, gitu. standar ada di titik tengah. Kalau boleh tahu dia juga suka nggak sih sama Mbak Juan? Kalau soal suka sih dia duluan memang yang Oh, bilang. jadi ngeklop ya. Dia awalnya saya nggak ada ketertarikan ya, tapi karena sikapnya Sekarang sudah pacaran atau belum? nggak mau pacaran. Oh, jadi nggak mau pacaran nih. Karena kita kan sudah semester 5 ya, umur sudah 2 gak mikir pacaran gitu kan, langsung aja Biasanya gitu. itu ya, kebanyakan kalau semester 5 itu sudah mencari bibit-bibit unggul untuk dijadikan jodoh loh. Iya, Kan sebentar emang. lagi mau wisuda ya. Heeh. Sudah tinggal berapa semester lagi kan? Sudah hampir. Iya sih. Enggak, kalau saya kan dia sendiri gak tahu kalau saya juga Oh, jadi- mengaguminya gitu. Jadi dia berpikir cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Dia kan bilang gak enak ya kalau mempunyai perasaan tapi digantung Oh, gitu. dia bilang begitu. Iya. Jadi sindir menyindir begitu Iya. ya. Kalau sudah ngumpul nih ya, kalau sudah ngumpul kan ini kan satu organisasi Jadi ya. kepo sama orangnya nih saya. Kan satu organisasi. Terus Organisasi di PMI. no, lain. Kan saya ikut ekstra, ada ya intra dan juga ada yang orda. Apa saja tuh? Kalau yang orda itu organisasi daerah kan, itu ada di Farmasa. Kalau di ekstra PMI, kalau di intra UKMPI. Oh, Jadi ada di salah satu gak bisa saya sebutkan. Kenapa Nanti- nggak bisa Nanti disebutkan? ada titik temunya. Ya, intinya Pasti tuh- ini yang menonton sudah tahu. Nanti dia juga suka ya sama saya, tapi dia gengsi gitu. Nanti mas-masnya bisa langsung WA ya ini. Enggak, soalnya gini ya, gimana ya, dia kan taunya, dia bilang kalau cintanya tuh bertepuk sebelah tangan ya. Gak enak ya kalau punya perasaan tapi digantung. Kalau sudah ngumpul nih ya, kalau sudah ngumpul teman-teman nih pasti ada sindiran. Iya sih, aku tuh suka sama dia gitu. Emang ya anak ya, biasa kan kalau ada yang bilang bahasa Indonesia, ada yang bilang bahasa Madura, saya bilang bahasa Madura ya.
iya lah karena tak nyaman mon pas andi hubungan gantung ngono kan. Ya kan merasa tersindir wah. Iya pasti kita tahu lah tujuan dia tuh ngomong sama kita. Mbak Juainya ini merasa Iya, ya, saya gitu. merasa karena Terus Mbak Juan bales nggak sih? enggak saya ya diem lah, cuma diem kan Malu-malu takut lah. kucing, Eh, padahal takut. mau beneran ya. Karena saya tuh biasa kan cewek kan enggak, aku kan tipe orangnya enggak pas dia nembak, bukan nembak sih, mengatakan perasaannya apa langsung diterima, kan aku kan enggak tipe seperti itu. Pasti lihatlah keseriusannya, karena kita kan tujuan kita itu bukan hanya pacaran tapi sampai ke pelaminan lah, amin gitu. Emang keseriusannya itu sudah sampai di titik mana? Kok bicara keseriusan belum pacaran? Iya, gitu. Makanya saya tuh bilang kalau memang serius gitu, Langsung datengin lulus kuliah orang langsung ke tua. rumah. Iya. Oh, gitu. Keseriusan seseorang itu bukan bilang kamu mau gak jadi pacar pacar aku, aku, gitu. tapi saya nikahkan. Oh, jadi langsung ijab kabul ya. Langsung ijab kabul. Iya, karena keseriusan seorang laki-laki itu ada di titik tersebut. Anda ini, mas-mas. Ingat ya, bukan saya kamu mau gak jadi pacar saya, tapi saya nikahkan dan saya kawin. Jadi seperti itu ya. Ya, itu titik dimana keseriusan seorang laki-laki itu terbukti. Gitu ya teman-teman. Nah, begitu. Ngomong-ngomong, Mbak Juai ini kuliahnya kan di IN tadi. Ya. Mbak Juai ini dari mana? Dari Sampang, Pamekasan atau Sumeneb? Kalau saya sendiri dari Sampang. Oh, jadi Ya, dari jadi di sini Sampang. tuh ngekos Oh, ngekos. Ngekosnya di mana? di Geraha. Oh, di Jogja. Sering kangen nggak sih kalau ngekos gitu sama orang tua? Biasanya kan yang kangen. Kalau soal kangen pastilah, kalau anak jauh dari keluarga, terutama dari kedua orang tua, rasa kangen itu pasti ada. Tapi mau gimana lagi gitu, karena kita kan niatnya memang menuntut ilmu dan ya kalau kangen sih nelpon. Jadi mau tidak mau harus mau. Iya, Harus dijalankan. iya karena kita tuh sudah dituntut. Tadi saya mendengar bahwa Mbak Juai ini mengatakan Orda ya, Ya, organisasi daerah. daerah. Organisasi daerahnya itu apa Mbak Juai kalau boleh disebutkan? Formasa, Forum Mahasiswa Sampang. Oh, jadi dari Sampang ya? Iya, Nah, itu dulu Formasa itu biasanya mengkaji tentang apa? mengkaji tentang apa? Ya, kan di sana kan dipeta-petakan ya antara kan setiap ada divisi-divisinya masing-masing kan. Iya, tujuan dibentuknya Formasa itu apa? Dengan daerah Stretanan. Jadi itu menyatukan mahasiswa yang ada di Sampang. Biar semakin kompak. Iya benar. Mahasiswa yang dari Sampang yang kuliah di Pamekasan. Jadi dibuatkan suatu forum Ya. yang nantinya bisa untuk memajukan Sampang Sampang, juga ya, betul gitu. itu. Ya. Siapa lagi kalau bukan anak muda itu, penerus bangsa ya. Iya. Ya tentunya berharap dari mahasiswa juga. Bisa. Karena mahasiswa itu kan agent of change kan, agen perubahan gitu. Bicara menerbitkan buku, apa Mbak Juai ini hanya satu kali menerbitkan buku? Atau ada pengalaman-pengalaman lain bersama teman-teman satu kelasnya begitu? Ada waktu kita semester 2. Jadi hebat ya karyanya, tidak hanya satu, banyak nih selama perkuliahan. Ya itu pencapaiannya juga apa banyak ya. namanya? Itu karya yang semester 2 itu bareng teman kelas ya. Tapi bukan hanya teman kelas, tapi juga ada di kelas lain gitu. Tapi satu prodi, angkatan sama. Ya. Bukunya itu mengkaji tentang apa? Yang satu prodi itu seru berarti ya, pengerjaannya bersama-sama begitu ya? Yaitu puisi, lebih ke puisi. Antologi puisi ya, Ya, seperti itu. betul. Biasanya kan itu prosesnya lama ya, apa dari teman-temannya juga itu kan pasti ada yang lambat ngumpulin, jadi nggak diproses. Biasanya seperti itu kalau banyak anggotanya ya. Iya, itulah namanya mahasiswa ya. Kalau ada tugas kalau bukan deadline-nya itu nggak akan dikerjakan gitu. Kalau nggak nanti deadline-nya nggak akan dikerjakan, apalagi cuma pengumpulan puisi gitu. Ya ada sih. Terima kasih Mbak Juai telah menyempatkan hadir di sini. Susah loh saya mengundangnya, tapi
saya sangat berterima kasih karena sudah berkenan hadir di acara saya. Iya Mbak Sofa, sama-sama dan terima kasih kembali. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya. Amin, amin. Oke, untuk kalian yang di sana, terima kasih sudah menonton acara ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga setelah menonton acara ini kalian mendapatkan sesuatu yang informatif dan juga menginspirasi. Saya Sofa Saida Husna. See you.